siang, Abu. Ya, siang. Siang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Abu apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Yes. Itu. Jadi kita mau bahas apa? Kita mau lanjutkan yang kemarin. Yuk kita lanjutkan biar kita dapat poinnya. Yang kemarin kan udah selesai, abangnya kan udah bendera putih kemarin kan, Udah bukan? bendera putih, ya kan? Udah bendera putih. Ya, Ayo kita buktinya bahas. apa dikit kemarin itu, bang. Loh, Itu loh, kan loh, loh. bukti. Saya kick Abu karena menurut saya ya, Abu bicara tanpa data. Dari awal Abu bernarasi tidak ada satu Tanpa data ada pun yang Abu apanya. tunjukkan. Kan udah Sedangkan jelas. saya bicara pakai data. Saya bisa tunjukkan videonya. Itu. Loh. Loh. Datanya kan udah berdasarkan Yohanes 16 ayat 10. Kan udah Loh, jelas. kan saya udah bantah itu kisah para rasul 2 ayat 17. Kisah para Yohanes rasul itu 16 nggak ayat nyambung, 13 ayat Yang 14. Tolong korelasinya, dibaca. bro. Bro. Itu beda, Apa, bro? perikopnya aja udah beda. Coba lihat kisah Rasul yang Anda jomor itu nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya dengan ayat yang Kok nggak ada korelasinya? Kok kamu Dengar. kok kamu seakan-akan lebih paham isi dari Alkitab dibandingkan saya orang Kristen? masternya, para pendeta saya wajib belajar pakarnya. sama saya gitu. Loh. Ini teman-teman contoh orang gitu yang loh. cuman hidupnya framing. Ya begini, pendeta harus belajar sama saya. Kamu bicara dari awal tanpa data. Bro, Data apa yang bisa kamu tunjukkan? mana? Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data, bro. Datanya mana? Bicara data itu tunjukkan datanya. Oke, kan udah Bukan saya pakai tunjuk kemarin itu. congor. Dengar dulu. Iya kan? Dengar dulu. Siap, saya dengarkan. Ya, oke, siap. Santai, Bang. Jangan terlalu panik gitu. Jangan dinampakkan kepanikannya, Bang. Santai, ya, oke? Oke, kemarin kan kita berbicara masalah tentang kesaksian yang menyatakan bahwa mereka itu melihat Yesus dalam mimpinya, ya kan? Lalu saya katakan bahwa hal itu adalah penipuan. Atas dasar apa saya mengatakan itu penipuan? Berdasarkan dalil Alkitab. Nah, mana dalil Alkitabnya? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 10. Yang mana di situ Yesus sangat tegas menyatakan, kamu tidak bisa melihat aku lagi, kan begitu. Kamu tidak akan melihat aku lagi gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang bersaksi bahwa melihat Yesus, nah itu kan bisa dicurigakan. Yesus yang dia lihat adalah iblis. Karena kenapa? Yesus sendiri sudah berkata bahwasanya kamu tidak bisa melihat aku lagi, kan begitu. Oke. Nah, oke. Anda kutip ayat untuk membenarkan Anda itu Sebentar dulu. teknologinya dengan kisah Rasul itu kan. Sebentar. Coba lihat perikopnya. Sebentar dulu. Sama Sebelum nggak? panjang dulu. Sebelum panjang. Ya. Sebelum panjang sebentar. Aku potong Siap. dulu. Biar Siap. aku pertegas. Jangan ada satu hal yang kamu tinggalkan. Aku ulangin dulu ceritamu. Abu Ya. berbicara bisa mengambil kesimpulan karena ada kesaksian di roomnya Pendi Aceh. Orang bersaksi pernah melihat wajah Tuhan Yesus. Kita fokus di situ dulu. Yang saya mau buktikan di situnya dulu. Tunjukkan itu pakai data. Seperti saya menunjukkan kebohongannya kayak nama. Saya itu tunjukkan gini, Bang. pakai data. Gini Bang, saya udah tahu trik abang ya kan. Loh, bukan Karena bukan saya udah tahu. kemarin kan udah Bukan bilang. udah tahu triknya, Bu. Dengar dulu, Bang. Bukan udah tahu triknya. Ayo kita bicara pakai data. Aku Jangan udah paham, kita Bang. mengada-ngada untuk mengambil Yohanes 16 ayat 10. Jangan. Makanya dengar dulu abang. Ayo bicara pakai data kalau memang ada orang Kristen. Dan karena kejadian satu kesaksian itu Abu memukul rata untuk semua kesaksian Kristen. Boleh saya pukul rata ketika saya punya bukti kesaksiannya kayak nama tentang dia sekolah di Vatikan itu adalah suatu kebohongan. Boleh saya samaratakan semuanya. Oke, Boleh. makanya dengar dulu, Saya Bang. bicara pakai data, saya punya videonya. oke, Saya bisa siap. pertanggungjawabkan. Siap. Abu, Siap. yang Abu bicarakan data atau asumsi? Abu nggak bisa nunjukin data apapun. Abu nggak bisa nunjukin data. Abu Oke. cuma bilang di roomnya Pendi saya Aceh jelaskan, kurang saya lebih jelaskan, setahun Bang. yang lalu. Jangan framing Bang, saya jelaskan, ya kan. Loh, siapa yang framing? Saya Ya, nggak makanya framing dengar Abu. dulu. Itu Makanya dengar kebenarannya. Iya, makanya dengar dulu Bang. Ya silakan. Oke, siap diam ya. Oke. Jadi mengenai cerita, saya orangnya kan suka keliling, kan udah kemarin udah saya sampaikan, mungkin teman-teman yang di bawah belum mendengarnya. Saya ulang lagi supaya tidak gagal paham dengan apa yang abang framing tadi, kan begitu. Jadi begini masalahnya. Eh
Sabil Aceh atau Abu Hanifah dari dulu itu suka keliling-keliling komal-komal, di mana ada komal-komal Kristen, ya kan, keliling-keliling. Nah, pada suatu hari sekitar 1 tahun yang lalu, pas Sabil keliling di komalnya Effendi Aceh, bertemulah orang yang naik ke situ bersaksi bahwa dia melihat Yesus. Nah, ketawa aku. Karena kesaksiannya itu ditampol oleh Yesus itu sendiri, ya kan, berdasarkan Yohanes pasal 10, ya kan. Nah, jadi singkat cerita, aku penasaran dengan kesaksian dia yang penuh dengan hoa itu, ya kan. Aku minta naik ke Bang Effendi, lalu dia naikkan. Oke. Setelah saya naik ke atas, lalu saya tanya, oke, Anda melihat Yesus? Iya, kata dia. Oke, Yesus itu digambarkan banyak itu, puluhan fotonya kalau nggak salah saya bilang kan, ada versi Afrika, ada versi bule, dan ada versi-versi yang lain, banyak versi Yesus. Yang menjumpai Anda, versi yang manakah itu? Wajah yang Anda lihat yang manakah? Lalu dia balikkan fakta. Setelah dia tadi waktu nggak ada Abu Hanifah di atas, dia komen-komen bahwa melihat wajah Yesus. Setelah itu, ya kan, dia bilang, aku nggak melihat wajahnya. Ya, aku lihat karena merasa terjebak. Karena dia nggak bisa menunjukkan yang mana, yang versi bule, yang versi Afrika, ya kan, merasa terjebak. Lalu dia bilang, ini aku hanya melihat tangannya, katanya, tangannya yang berlubang. Nah, tangannya saja, wajahnya tidak dia lihat, bagaimana bisa dia memfitnah yang dia lihat itu adalah Yesus? Karena orang yang berlubang tangan bukan hanya Yesus, ya kan? Yang disalib itu banyak loh. Penjahat-penjahat di masa lampau itu disalib itu. Ada 3 orang yang bersama dengan Yesus kan? Ada 2 orang di sampingnya lagi gitu. Berarti bisa jadi yang dilihat itu roh gentayangan orang yang di samping Yesus, karena mukanya nggak kelihatan. Kenapa dia langsung memframing bahwa yang dia lihat itu adalah Yesus? Kan nggak lucu gitu. Dari mana kita tahu yang dia lihat itu bukan Yesus? Dari pernyataan Yesus sendiri. Di mana? Di Yohanes 16 ayat 10 itu. Nah, begitu. Itu yang menguatkan bahwa yang dilihatnya itu bukan Yesus. Dan ada lagi yang menguatkan bahwa Yesus mengatakan Mesias palsu akan datang kepadamu. Nah, itulah yang berupa iblis. Jadi berupa nabi palsu, bisa jadi. Kan begitu. Mesias palsu itu yang menyerupai Yesus. Nah, itulah jadi setiap saya keliling Komal itu saya tidak pernah merekam layar. Ya kan, tidak pernah merekam layar. Jadi saya ini memanfaatkan kondisi dan situasi ini untuk menggoreng-goreng bahwa saya tidak ada data. Karena saya udah jujur mengatakan karena memang saya nggak pernah rekam gitu. Oke. Lalu digorenglah kelemahan saya ini oleh host. Saya udah tahu trik itu host. Oke, Ya kan? Abu. Oke, Abu. Digoreng karena udah tahu kelemahan oke. saya nggak ada rekamannya gitu. Oke, boleh saya jawab? Digoreng terus, Oke, bawa data. Memang udah Oke. orang udah bilang nggak ada data, nggak pernah Oke, rekam. boleh Masih saya jawab? dimotot di situ, Boleh gitu saya kan. jawab? Boleh saya Ya, jawab? silakan. Kamu bernarasi, saya diam tadi ya. Tolong ketika saya bernarasi kamu diam. Bukan saya mau goreng-goreng Abu nggak bawa data, Abu nggak bawa data. Kamu naik ke room Juma, kamu nggak bawa data, cuma modal congor, kamu dikit. Karena kami nggak butuh modal congor, yang kami butuh data. Jangan kamu bilang saya menggoreng. Saya nggak ada. Saya bukan orang yang tipe suka ngegoreng suatu hal. Enggak, saya nggak suka goreng-gorengan. Saya nggak suka. Gitu. Saya nggak suka jadi tukang goreng. Kalau saya mau jadi tukang goreng, YouTube saya sekarang mungkin udah naik. Kalau saya cuma mau jadi tukang goreng. Gitu. Saya bukan tipe orang yang suka goreng. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu, kamu selalu bicara tuh dengan asumsimu sendiri, semaumu sendiri. Seharusnya yang tukang goreng itu kamu. Kamu menggoreng hal yang tidak ada. Kamu buat seakan-akan ada. Tanpa data. Itu. Yang menggoreng bukan saya, tapi kamu sedang menggoreng suatu cerita tanpa data. Itu. Makanya kalau kita bicara, kalau kita mau sharing, kalau kita mau diskusi, yuk pakai data. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Abu bilang ketampol dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat yang 10. Berapa kali saya bilang, jangan kamu suka comot-comot ayat Alkitab. Jangan kamu suka menafsirkan ayat Alkitab tanpa kamu bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. 16 itu tidak, 16 ayat 10 tidak berdiri sendiri. Masih ada Yohanes 16 ayat 1, Yohanes 16 ayat 11, ayat 12, ayat 13. Kemarin saya sudah jelaskan, tidak mungkin saya ulangi lagi. Dan bandingkan lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17.
Itu jangan suka menafsirkan Alkitab. Kan saya bilang ini yang jadi kebiasaan mereka itu seperti ini teman-temannya. Yang jadi kebiasaan mereka akan kutip Alkitab dengan ayat yang mereka mau, yang mereka sukai. Tujuannya apa? Menjatuhkan iman kekristenan. Tapi coba teman-teman lihat ketika kita mengutip ayat mereka, ketika kita coba tafsirkan ayat mereka, kejang-kejang mereka pasti ngomong, jangan sembarangan menafsirkan kitab kami, karena kami lebih paham isi dari kitab kami. Yes, saya sependapat, kalian orang Islam akan lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan kami orang Kristen. Dan kami orang Kristen, kami lebih paham isi dari Alkitab dibandingkan kalian. Saya selalu sependapat dengan itu. Tapi tolong, kan saya bilang, jangan framing membalikan keadaannya seakan-akan saya menggoreng. Saya tidak pernah menggoreng, Abu. Kalau saya mau goreng, kayak nama itu, yang kesaksian dia waktu sekolah di Vatikan, saya bisa goreng itu. Kalau saya mau jadi tukang goreng, tapi saya nggak menggoreng. Saya cuma tunjukkan kalau itu adalah bohong, tapi saya tunjukkan itu pakai data. Nah, yang saya mau minta sama Abu, karena Abu ini dari awal dan bukan terjadi di room saya aja, banyak sekali dari teman-teman yang lain juga selalu bilang, Abu ini kalau masalah framing nomor 1. Itu, makanya Abu nggak pernah bicara pakai data. Abu ingin menguatkan dalil Abu di Yohanes 16 ayat 10. Abu karanglah cerita room Bang Peggy Aceh. Itu karena Abu ingin menguatkan dalil Abu untuk Yohanes 16 ayat yang 10. Itu yang jadi kebiasaan. Kalian memaksakan suatu data, kalian memaksakan satu dalil, bahkan kalian sanggup menggoreng sebuah cerita, kalian sanggup bikin suatu cerita. Itu dengan alasan apa? Gak rekam layar ini itu. Berapa banyak saya sudah mendengarkan alasan-alasan seperti itu. Yang kemarin giliran ditanya imannya, handphonenya langsung tiba-tiba nge-lag. Itu udah berapa banyak Abu alasan-alasan seperti itu yang saya dengarkan. Jadi jangan putar balikan omongan kalau saya yang menggoreng suatu cerita. Kalau saya boleh ambil kesimpulan di sini, Abu membuat suatu cerita untuk menguatkan dalil Abu di dalam Yohanes 16 ayat 10 dan itu dipatahkan di Yohanes 16 ayat 13-14, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Jadi stop Abu framing, stop Abu buat karangan cerita. Kalau saya sekarang kick Abu dari room ini, bukan berarti saya sedang keok, tapi saya percuma ngomong dengan orang yang tidak punya data. Saya kira kamu naik sekarang, kamu bisa bawa data, ternyata kamu masih sama, kamu masih bawa, kamu masih bawa framing, itu, kamu tidak bawa data Abu. Itu, yang saya mau teman-teman, ayo naik ke atas, kalau mau sharing, silakan. Sekarang saya betul kick Abu, saya yang kick Abu sekarang. Karena Abu tidak bawa data, Abu cuman menggoreng suatu cerita, ingin menguatkan dalilnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-10. Yuk kita kalau bicara pakai data yuk. Itu, jangan cuma pakai congor. Kita bicara harus pakai data. Karena apa? Ketika kita ingin menunjukkan suatu kebohongan, yuk kita tunjukkan datanya dulu. Jangan cuma bilang tahun kemarin di Rumpen di Aceh ada yang kesaksian, di Rumpen di Aceh ada ini. Ya saya pun bisa kalau ngomong seperti itu, gampang sekali. Kemarin si itu tuh loh ngomong seperti ini. Ayo kita bicara pakai data. Karena kalian juga kalau diskusi kalian selalu minta data kan, makanya kami selalu tunjukkan data. Tapi ketika kalian diminta data, kalian kabur sana kemari, balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini. Saya sedang tidak panik, Abu. Saya sedang tidak panik. Tapi ketika saya melayani kamu, tidak ada untungnya untuk room ini karena kamu cuma bawa framing. Tidak ada poin positif yang bisa kita dapatkan. Itu karena kamu bicara tanpa data. Kalau kamu bicara pakai data, saya ladenin kamu. Ayo, saya masih punya waktu beberapa menit lagi. Saya ladeni kamu, tapi ayo bicara pakai data. Jangan bicara pakai asumsi. Itu. Dan Abu ini terkenal sekali di rumah mana. Belum apa-apa udah panik. Saya sedang tidak panik, Abu. Saya belum pernah panik.
Itu saya belum pernah panik, Abu. Yang panik itu kemarin Abu. Waktu saya mau tunjukkan video, jangan bawa-bawa orang lain. Fokus aja ke masalahnya. Yang sedang panik itu Abu ketakutan saya tunjukkan datanya. Itu Abu framing lagi, saya yang panik. Capek meladenin Abu ini. Saya kira Abu ini yang tukang debat katanya dari 2018 sampai 2008 itu. Saya kira tahu cara berdebat yang benar. Ternyata cuma model-model ngomong doang. Akunya pendebat dari tahun 2008 ya kan. Ternyata cuma model ngomong kosong doang. Itu, aduh. Yuk bicara pakai data. Oke teman-teman, sambil kita